Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat kekasih Tuhan. Dan juga para pemirsa live streaming dimanapun saudara berada. Dari tempat ini saya menyapa kita semua, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat senantiasa dan tetap semangat. Saudara kekasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan menghentarkan saya dan saudara hingga pada hari ini, hingga pada sore hari ini kita semua mendapat kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Lebih-lebih saat ini kita mendapat kesempatan untuk beribadah, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita memuliakan nama Tuhan. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita untuk semua penyertaan dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mengawali ibadah kita pada saat sore hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan sebuah pujian sebagai pengungkapan rasa syukur kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan, yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pemulihan yang sudah Tuhan lakukan. Bahkan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi saat ini bagi kami. Terima kasih telah menyembuhkan semua penyakit kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan di hidup kami. Haleluya.
memberkatiku. Terima kasih, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur kami hanya bagimu, ya Yesus kami. Haleluya. Terimalah rasa ucapan syukur terima kasih kami kepadamu. Haleluya. Segala hormat, haleluya, segala hormat dan kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi segala pujian, segala pujian, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan ucapan syukur kami hanya bagimu, oh Yesusku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ya Kau ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk membalas setiap kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami rindu menaikkan segala pujian, penghormatan, kemuliaan kami kepada Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah seumur kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa yang telah mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kalau sampai sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami merasakan bahwa kasih setia-Mu masih berlaku untuk melindungi, memelihara, mengayomi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membawa kehidupan kami untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, untuk kami bawa kehidupan kami dalam suasana beribadah yang akan kami nikmati sore hingga malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya, mengurapi, memberkati kami yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Sehingga seluruh ibadah kami pada saat
sore hingga malam hari ini, memberkati semua saudara-saudara kami. Kami tahu saat-saat ini kami menghadapi masa yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan Tuhan. Tetapi kami boleh merasakan lawatan Allah melalui ibadah seperti ini, menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengundang hadirat-Mu untuk melawat kehidupan kami melalui ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini kita menghadapi masa yang sulit, menakutkan, mencemaskan. Bukan hanya kita di seluruh dunia bersama dengan saudara-saudara kita yang lain mengalami hal yang sama. Di saat seperti itu siapa yang menjadi perlindungan kita? Di saat seperti itu siapa yang menjadi benteng hidup kita? Mungkin kita mengalami ketakutan, tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah yang kelam, seharusnya kita tidak takut. Oleh karena ada suatu janji bahwa kita tidak akan dibiarkan untuk bergumul seorang-orang diri. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita melalui pujian Yesus Sahabatku. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih
setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Nya yang memberikan kita kekuatan, menjadi andalan kita. Dan bagi Tuhan melalui pekerjaan firman-Nya tidak ada yang mustahil. Dia mampu mengerjakan berbagai mujizat karena Tuhan Allah kita adalah dahsyat adanya. Saat-saat kita tidak mampu melalui jalan kehidupan ini, mari kita bersandar dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang menjadi penolong kita. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari saya undang semua untuk kita masuk di dalam doa pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa krisis yang sangat berat bagi kami, bukan hanya di dalam aspek kesehatan, tapi hampir berdampak pada semua aspek. Tapi kami mengucapkan terima kasih atas pujian-pujian yang disampaikan pada saat ini, yang sangat menguatkan kami untuk kami dapat menembusi semua krisis yang terjadi saat ini. Karena kami tahu kami berjalan bersama Engkau, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sangat berkuasa. Tidak ada satupun yang tidak dapat Engkau perbuat. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sangat memerlukan firman-Mu. Karena itu kami mohon kiranya Engkau saat ini mau berfirman kepada kami, dan jika nanti kami mempunyai kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu melalui doa penyembahan kami, urapi kami Tuhan, agar kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat memperdalam pengenalan kami pada Engkau. Hanya firman-Mu dan pengenalan kami pada Engkau yang memberi kami kekuatan dan iman untuk menembusi segala krisis yang terjadi saat ini. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan sore ini, dan semua pelayan-pelayan yang bertugas saat ini, dan semua jemaat yang mungkin tidak di dalam satu gedung gereja, mungkin beribadah di tempat rumah masing-masing, tapi kami tahu bahwa Roh-Mu menyatukan kami, sehingga kami dapat beribadah dimanapun kami beribadah, dapat datang dengan hikmat untuk menghormati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami mulai sharing pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami kasih dan Allah yang mengasihi kami. Amin. Selamat sore, saya sampaikan shalom kepada seluruh jemaat yang saat ini mungkin beribadah di tempat masing-masing. Kiranya itu pun tidak mengurangi rasa hormat kita untuk menghargai hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Pada sore hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar tentang pengalaman padang gurun dari bangsa Israel, karena menurut saya penting bagi kita untuk belajar hal ini. Jika kita mendengar kata padang gurun, kira-kira apa yang muncul di dalam benak kita? Pasti padang gurun akan membayangkan suatu kondisi yang panas, dingin, berdebu, tidak menentu, tidak tahu arah. Ya intinya adalah bahwa kata padang gurun sangat identik dengan ketidaknyamanan dan penderitaan. Saya yakin bahwa kita semua setuju dengan pandangan ini, karena ini pandangan umum manusia tentang padang gurun.
Karena itu jarang seseorang menempatkan padang gurun sebagai favoritnya. Dan khusus bagi bangsa Israel, padang gurun merupakan suatu malapetaka. Karena di padang gurun merupakan kuburan bagi sebagian besar bangsa Israel, hampir kurang lebih 3 juta manusia, 3 juta bangsa Israel dikubur di padang gurun dalam perjalanannya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Seperti yang saya sampaikan, berbicara tentang padang gurun merupakan suatu tempat di mana bangsa Israel mengalami kondisi ketidaknyamanan dan penderitaan. Sedangkan bagi kita saat-saat ini, padang gurun merupakan suatu pengalaman atas kondisi yang tidak nyaman dan penuh penderitaan yang kita alami saat-saat ini akibat pandemi COVID-19 ini. Seperti yang saya sebutkan dalam doa tadi, di mana akibat dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada banyak aspek dalam kehidupan kita manusia. Ada banyak orang yang akhirnya mengalami penderitaan akibat pandemik ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan harta, banyak yang kehilangan saudaranya akibat penyakit akibat virus ini. Merenungkan kondisi saat ini, saya disadarkan dalam perenungan saya, sepertinya kita semua saat ini sedang dibawa Tuhan untuk melewati padang gurun bagi kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Karena itu ada yang harus kita perhatikan dalam kita menjalani padang gurun yang Tuhan izinkan kita alami saat ini. Kita harus belajar dari pengalaman bangsa Israel yang dulu agar kita jangan sampai tersandung dan mengalami kejatuhan dalam perjalanan kita bersama Tuhan melewati pengalaman padang gurun ini, karena kita melewati pengalaman padang gurun ini bukan bersandar kepada pemikiran pandangan Tuhan, tetapi bersandar kepada pandangan kemanusiaan yang dulu dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, ada satu firman yang Tuhan sampaikan, di mana firman Tuhan ini harus menjadi pedoman, harus kita pakai menjadi pedoman untuk kita menjalani padang gurun, pengalaman padang gurun yang kita alami saat ini. Bisa Pak Eko, mohon Pak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari ayat langit. 9 aja cukup. Terima kasih. Saat saya merenungkan ayat-ayat ini, ada poin yang saya dapatkan untuk menjadi perenungan kita, yaitu bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Kadang ada saatnya
hal yang terbaik yang Tuhan rancangkan untuk kita justru merupakan hal terburuk menurut pandangan manusia kita. Tapi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah memberi hal yang buruk bagi anak-anaknya. Karena itu sangat penting untuk kita untuk belajar mengenal Tuhan, sehingga kita dapat belajar memahami Dia dan memahami segala rancangannya untuk kita. Tentu tidak mungkin bagi kita untuk mempercayai satu pribadi yang belum atau tidak kita kenal. Semakin kita mengenal pribadi seseorang, maka semakin mudah bagi kita untuk mempercayainya. Sebab itu, di kesempatan ibadah sore ini, mari kita nanti datang ke hadiratnya melalui doa yang kita akan naikkan untuk memperdalam pengenalan kita akan Dia. Karena kita menyadari betapa pentingnya hari-hari ini kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari nanti kita datang bukan hanya untuk mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi saat ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk belajar mengenal pribadi Tuhan. Lebih dalam lagi. Karena ketika kita mulai belajar mengenal pribadi Tuhan, maka pada saat yang bersamaan, tanpa kita sadari, kita juga belajar untuk mempercayainya. Kembali ke kata padang gurun, seperti yang saya sampaikan di awal, padang gurun menurut kacamata kita adalah identik dengan ketidaknyamanan dan penderitaan. Itu menurut pandangan kita manusia. Tapi bagaimana menurut pandangan atau perspektif dari Tuhan? Dalam pembacaan saya di Alkitab, saya tidak menemukan, kita tidak pernah mengetahui bahwa Tuhan tidak, maksud saya, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah merancang padang gurun sebagai tempat malapetaka buat bangsa Israel, atau bahkan menjadi kuburan bagi bangsa Israel. Jadi, apa yang membuat padang gurun pada akhirnya berubah menjadi kuburan bagi sebagian besar bangsa Israel? Dan ternyata penyebabnya adalah salah pandangan atau salah perspektif dari bangsa Israel terhadap rancangan Tuhan. Kesalahan dalam memandang suatu masalah akan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam merespon masalah itu. Karena bangsa Israel memandang padang gurun dengan pikiran dan kacamata manusia, maka menyebabkan bangsa Israel bereaksi negatif. Mereka bersungut-sungut dan bahkan memberontak kepada Tuhan karena ternyata mereka memandang padang gurun dari kacamata manusia. Saat ini waktunya kita belajar, saya ajak kita semua belajar, memandang pengalaman padang gurun yang hari-hari ini kita alami, berdasarkan kacamata atau perspektif Tuhan tentunya, agar kita tidak terjatuh seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ada 3 hal yang saya dapatkan dari perenungan saya tentang padang gurun menurut perspektif Tuhan, yang Tuhan rancangkan bagi bangsa Israel waktu itu. 1,
Padang gurun pada awalnya dirancang Tuhan sebagai tempat persinggahan atau transit bagi bangsa Israel sebelum mereka masuk Kanaan. Tempat transit atau persinggahan mempunyai pengertian bahwa keberadaan kita di tempat itu adalah tidak untuk waktu yang lama, hanya sementara saja sebagai tempat untuk kita mempersiapkan diri menuju tujuan akhir, yaitu tanah Kanaan. Jadi keberadaan bangsa Israel di padang gurun pada waktu itu dirancangkan oleh Tuhan hanya untuk sementara. Ada dua hal yang Tuhan mau persiapkan untuk bangsa Israel selama masa transit itu. Satu adalah sekolah kebergantungan atau latihan untuk bergantung, berserah penuh kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal 8 kita dapat membaca bahwa kondisi padang gurun memaksa bangsa Israel mau tidak mau, suka tidak suka, harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tidak dapat mengandalkan siapapun atau apapun kecuali Tuhan. Selama di padang gurun, mereka harus bergantung kepada Tuhan. Untuk makan mereka harus bergantung kepada mana yang diturunkan oleh Tuhan. Dan untuk minum mereka harus menunggu kuasa Tuhan dinyatakan. Tiang awan dan tiang api diberikan Tuhan untuk menuntun dan melindungi mereka dari kepanasan dan kedinginan agar mereka tidak mengalami kematian akibat kepanasan dan kedinginan. Di sini kita bisa melihat bahwa padang gurun dirancang Tuhan untuk agar bangsa Israel berlatih bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dan melihat saat-saat ini, bukankah lewat pengalaman-pengalaman pandemik yang kita alami, kita dengar, seharusnya menyadarkan kita bahwa ternyata Tuhan sebenarnya mau kita juga mulai berlatih, bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Saya merasakan sejak pandemik ini mulai, saya mulai belajar arti kebergantungan kepada Tuhan, arti penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Banyak berita-berita yang kita dengar, baik melalui WA, melalui koran kita baca, atau melalui medsos yang lainnya, yang menyadarkan kita bahwa saat ini kita tidak dapat bergantung, tidak kita dapat mengandalkan hal-hal yang duniawi, baik itu harta kekayaan, kepandaian, ataupun kekuasaan, jabatan. Karena kita bisa lihat berapa banyak orang-orang pandai, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kekuasaan, juga binasa akibat pandemik ini. Pengalaman padang gurun lewat pandemi ini yang kita alami saat ini menolong saya, menolong kami sekeluarga untuk belajar arti kebergantungan akan Tuhan. Dan yang luar biasa bagi kami, Tuhan adalah pribadi yang bisa kami andalkan. Sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan sudah sangat terbukti. Hanya Dia yang sanggup dan mempunyai kuasa untuk menolong kami, menolong kita semua melewati masa-masa kesesakan ini.
Tadi yang saya ucapkan bahwa padang gurun adalah tempat sekolah bagi bangsa Israel untuk bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah padang gurun dirancang Tuhan sebagai tempat di mana bangsa Israel bukan hanya mengalami pertolongan Tuhan, tetapi juga mengalami pengenalan akan pribadi Tuhan. Padang gurun dirancang oleh Tuhan sebagai tempat di mana Tuhan mau memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang penuh kasih, sebagai Tuhan yang bertanggung jawab, dan sebagai Tuhan yang selalu memenuhi janji-janjinya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dan memang saudara-saudara, lewat pengalaman padang gurun yang hari-hari ini kita sedang alami, ternyata pada saat-saat seperti ini, kita bukan hanya sebatas tahu tentang Tuhan, tapi kita benar-benar boleh mengalami Tuhan lewat pertolongannya, mengalami Tuhan lewat penghiburannya, mengalami Tuhan lewat kasih sayangnya, dan berkat firman Tuhan yang sangat berlimpah dan yang memberikan damai sejahtera bagi kita di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini. Tuhan itu bukan pribadi yang diceritakan di dalam Alkitab. Tuhan bukanlah pribadi yang pernah hidup di masa lalu, tapi lewat pengalaman-pengalaman ini, saya merasakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang hidup dan masih nyata sampai dengan hari ini. 3 hal yang saya dapatkan dari padang gurun versi Tuhan, yaitu 1 sebagai tempat transit, 2 sebagai sekolah kebergantungan, dan 3 sebagai tempat perkenalan. Dan saat ini saya sebagai bagian yang terakhir dalam sharing saat ini, mari kita baca dari Hosea 2 ayat 13-19, di sini kita bisa melihat suatu perspektif, suatu pandangan yang unik tentang padang gurun dari kacamata Tuhan. Mohon. Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan di sana di padang gurun maksudnya ya. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu dan nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Terima kasih. Dari ayat-ayat yang kita baca,
kita dapat melihat betapa bedanya padang gurun versi Tuhan dengan padang gurun versi kita manusia. Padang gurun versi kita identik dengan ketidaknyamanan dan penderitaan. Tapi padang gurun versi Tuhan adalah tempat, adalah saat-saat Tuhan mau berhubungan secara intim dengan umatnya. Bukan hanya sebatas memperkenalkan dirinya. Tuhan mau menjadikan padang gurun tempat dia menyendiri bersama umatnya. Disitulah, di padang gurun, di saat-saat itulah Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita, umatnya. Dan disitulah, di saat itulah ia mulai menyatakan kasih-Nya, ia mulai menyatakan kuasa-Nya, dan kesetiaan-Nya diberikan kepada kita demi memujuk kita, saudara dan saya, demi merebut hati kita, sampai di satu titik kita merelakan diri kita dan kita memasuki hubungan intim bersama dengan Tuhan. Ternyata padang gurun seharusnya, saat-saat pengalaman padang gurun seharusnya menjadi tempat atau saat kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Mari kita renungkan keadaan rohani kita sebelum pandemi ini dengan keadaan rohani kita saat ini. Memang dalam pandemi ini ada banyak yang hilang. Kenyamanan kita jadi terganggu. Banyak hal dalam diri kita jadi terusik. Dan hal ini membuat kita sangat tidak nyaman. Tapi coba kita renungkan. Bukankah lewat pandemi ini banyak juga hal positif yang Tuhan tumbuhkan? Proses keserupaan dengan Kristus mulai ditumbuhkan di dalam diri kita, dan bukan hanya itu, kita semakin mengenal bahwa Tuhan, bahwa Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab, Dia adalah pribadi yang setia, dan Dia pribadi yang luar biasa dan sempurna. Dan di saat itulah kasih demi kasih, pertolongan demi pertolongan yang diberikan Tuhan akan menyadarkan kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita dengan sempurna. Dan di titik akhir seperti yang Tuhan nantikan adalah bahwa kita menyerahkan hati kita, hidup kita sepenuh, dan kita akan memasuki suatu dimensi, suatu tahapan hubungan yang benar dengan Tuhan, bukan lagi hubungan yang sebatas memanfaatkan Tuhan, hubungan yang hanya membutuhkan Tuhan, tetapi lewat pengalaman padang gurun, lewat masa-masa pandemik ini, kita akan memasuki suatu tahapan, suatu fase, suatu level hubungan intim dengan Tuhan, suatu hubungan yang hanya didasari oleh kasih. Tidak ada alasan lain, tidak ada pamrih, kecuali kita mengasihi Tuhan. Dan di saat itulah kita boleh merasakan betapa pengalaman padang gurun atau pandemik ini berjasa buat kita. Mari hari ini kita fokuskan pendengaran kita kepada Roh Kudus, maka saya sangat yakin bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita sedang berbicara untuk menenangkan kita. Ada ketakutan, ada kebingungan, ada banyak kekhawatiran,
Tapi mari kita dengarkan apa suara Roh Kudus dalam hati, dalam diri kita. Yakinlah bersama Tuhan kita akan bisa lewati semua ini. Bersama Tuhan pengalaman padang gurun dirubah bukan menjadi tempat penderitaan ataupun kesengsaraan, tetapi saat di mana kita boleh mengalami betapa luar biasanya Tuhan dalam mengasihi kita. Mari saudara-saudara, jangan sunguti pengalaman padang gurun ini, jangan sunguti pandemi ini, jangan kutuki pandemi ini. Karena tanpa pengalaman padang gurun ini, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena banyak dari kehidupan kita terbuai, terganggu oleh hal-hal duniawi yang lain. Sehingga kita tidak dapat fokus hanya untuk mencintai Tuhan. Dan terima kasih atas apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bisa kita nyanyikan lagu sebelum masuk dalam doa. Hari-hari ini Tuhan mau membuka mata kita, mau mengajar kita bahwa yang kita dapat andalkan adalah Tuhan semata. Kita tidak bisa lagi berharap kepada siapapun, kita tidak bisa lagi berharap kepada apapun. Jika kita mencoba melihat masa depan, semuanya masih kabur dan gelap. Semuanya serba tidak pasti, tapi yang pasti adalah Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Dia selalu berjalan bersama kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama, yang mengetahui untuk menyanyikan beberapa kali sebelum kita masuk di dalam doa.
menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkinlah kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap meski susah perjalanan, gelembung yang menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir tempatku. Banyak hal tak ku alami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita nyanyikan refnya beberapa kali sambil kita masuk ke dalam doa. Bagi yang bisa berlutut, silakan berlutut di tempat Anda, saudara berada. Bagi yang tidak bisa, cukup dengan berlutut saja. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal aku pahami akan masa menjelang,
saat ini. Memberi pengertian, memberi keyakinan bagi kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu dan akan tetap mencintai kami, mengasihi kami. Justru di saat-saat yang penuh dengan kesesakan ini, justru di saat-saat itu Engkau mau menyatakan betapa kuat perlindungan bagi kami, betapa kuat kasih-Mu untuk kami, betapa sempurnanya cinta-Mu untuk kami. Lewat krisis ini, Engkau mau mata kami, Engkau mau pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Tidak lagi tergoda oleh baal-baal lain, tidak lagi tergoda oleh urusan keduniaan yang lain, Tuhan. Tuhan, ajar kami beri kami hikmat untuk bisa menangkap apa yang Engkau mau, Tuhan. Tuhan, berilah kami kesempatan untuk kami boleh belajar lebih dalam mengenal Engkau, sehingga kami dapat mengenal segala rancangan-Mu bagi kami, sehingga kami tidak salah dalam memandang semua yang terjadi di dunia ini, sehingga kami tersandung di dalam perjalanan kami mengikut Engkau, Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami jika kami tidak bersyukur, bahkan bersungguh, bahkan memberontak kepadamu dalam masa-masa ini, Tuhan. Karena di balik semua yang terjadi ini, jika kami mengenal Engkau, tidak seharusnya iman kami tergoyahkan, Tuhan. Karena sejak dari awal Engkau rela mengorbankan diri-Mu demi keselamatan kami. Itu yang harusnya selalu kami ingat di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini, karena kami mempunyai Tuhan yang sangat mencintai kami, Tuhan yang sangat berkuasa, yang berkuasa untuk melakukan segala apapun, bahkan merelakan diri
kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat-saat ini, di mana kami boleh menambah keyakinan kami bahwa mata-Mu tidak akan pernah lepas daripada kami. Kasih-Mu selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang tak ku mengerti dalam masa menjelang, tak bisa minggu ini yang Ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang begitu ini Tuhan yang Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini berulang kali, beberapa kali. dalam masa menjelang, tapi terang ini tangan Tuhan yang Pegang. Saya minta mohon Pak Eko bisa, mungkin ada satu lagu yang mungkin saya teringat, lagu lama, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hidupku. Pak Eko bisa? Ku tahu siapa yang pimpin. Kita doa. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Sekali lagi, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Saat ini kembali Engkau menyapa, mengingatkan kehidupan kami. Engkau membawa kami pada suatu pelajaran yang sangat berharga. Bercermin dari pengalaman bangsa Israel yang keluar dari perbudakan untuk menuju tanah Kanaan. Engkau izinkan mereka mengalami perjalanan melewati suasana
padang gurun Tuhan. Itu merupakan gambaran kehidupan kami. Engkau telah membebaskan kehidupan kami dari kegelapan untuk menuju terang yang ajaib. Engkau telah membebaskan kehidupan kami untuk menuju tanah perjanjian. Melewati pengalaman padang gurun kami diingatkan Tuhan, supaya kami tidak berburuk sangka untuk rencana-Mu yang agung dan mulia atas kehidupan kami, Tuhan. Kami melihat pengalaman padang gurun sesungguhnya adalah sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan betapa besar Engkau mempersiapkan kehidupan kami sebelum kami memasuki tanah perjanjian yang Kau janjikan bagi kehidupan kami. Tuhan, kalau bangsa Israel mereka keluar dari perbudakan di dalam perjalanan di padang gurun, sekalipun tidak ada tanaman dan tetaburan, Engkau memelihara mereka dengan makanan dari surga. Engkau memberikan mereka minuman dari batu karang yang luar biasa. Di saat mereka mengalami panas teriknya matahari, Engkau menyediakan tiang awan. Di saat mereka mengalami dinginnya malam, Engkau menyediakan tiang api. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengomel dan menggerutu. Itulah sebabnya Tuhan bercermin dari pengalaman itu. Seharusnya kehidupan kami menjalani pengalaman padang gurun tak ubahnya seperti bangsa Israel. Tidak ada satupun alasan yang membuat kami harusnya mengomel dan bersungut-sungut. Karena kami tahu Engkau sedang mengajar kehidupan kami untuk bersandar penuh kepada Engkau. Inilah saatnya Tuhan, iman kami ditantang. Inilah saatnya Tuhan, pengharapan kami diuji. Apakah kami benar-benar bersandar kepada Tuhan, meyakini Tuhan seluruh kehidupan kami, meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk melewati didikan ini, untuk melewati sekolah di dalam perjalanan padang gurun ini, untuk kami boleh mengenal pribadi Tuhan secara tepat dan benar Tuhan. Mari Tuhan, jangan biarkan suasana padang gurun ini mengubur kami, melibas kehidupan kami sehingga kami jatuh dan terpuruk. Tapi sebaliknya pengalaman padang gurun ini membuat kami semakin dekat, semakin intim, semakin erat kami boleh mengenal pribadi Tuhan. Tuhan, ini kehidupan kami. Kalau mungkin di masa-masa yang telah lewat, sebelum masa wabah ini Tuhan melanda segenap keadaan sisi dunia ini. Mungkin kami terbuai dalam kesenangan duniawi kami. Mungkin kami Tuhan terlena dengan keadaan yang demikian nyaman. Namun Engkau saat ini mengizinkan situasi dan kondisi terjadi bersuasana padang gurun yang tidak nyaman dan menderita bagi kami. Itulah saatnya Tuhan, Engkau sedang memberikan shock terapi bagi kami. Agar kami mengingat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya tempat kami bersandar Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Agus Mulyono untuk Tuhan mengajarkan, untuk memperteguh, untuk mengingatkan kembali maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, untuk menasehati, menegur kesalahan-kesalahan kami, bahkan mengingatkan kembali kehidupan kami, agar kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Tuhan. Fokus kami, konsentrasi kami, pandangan kami tidak beralih kepada yang lain, tetapi kepada Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai dalam tugas pelayanan, menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar hari-hari ke depan hikmat marifat dari surga serta urapan yang luar biasa memberkati pelayanan hamba-Mu, juga memberkati nikah, rumah tangga, pekerjaan, ibadah tabisan dan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan jualah yang diandalkan oleh hamba-Mu itu nyata dan terbukti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini,
ada beberapa hal pengumuman, penyampaian informasi yang perlu kita dengarkan bersama. Yang pertama, bersama ini kami informasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa setiap ibadah umum pada hari Minggu di bulan Agustus 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Jadi sekali lagi, setiap ibadah umum pada hari Minggu di bulan Agustus akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bapak Ibu Saudara sebagai kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar yang dipotong-potong, kemudian anggur bisa dari buah anggur yang diperas sendiri atau bisa dari sirup anggur. Atau mungkin saudara dapat membeli hosti atau roti dan anggur di toko buku rohani yang ada. Apabila saudara kesulitan melakukan itu, saudara dapat mengambil roti dan hosti di saudara Filipus di gereja Lemaputro, atau di gereja Johor saudara dapat menemui Bapak Pendeta Muda Kaseli Sebua. Tuhan menolong kita dengan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Yang kedua, sidang jemaat Tuhan. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan dapat memberikan dengan mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening seperti yang tertera pada layar. Yang ketiga, sidang jemaat yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita GKGA dapat mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 822 116 6221 atas nama Endang Sriwardani atau kepada Ibu Inge Tenggara. Gerakan ini saudara untuk berbagi kasih kepada anggota-anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan yang terkena dampak dari COVID-19. Pelayanan yang semula direncanakan akan diakhiri pada bulan Agustus 2020 oleh kemurahan Tuhan akan dilanjutkan atau tetap dilanjutkan pada bulan selanjutnya. Sehingga bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi menopang saudara seiman, masih terus dibuka kesempatan untuk berkorban. Yang keempat, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja seperti yang tampil pada layar. Yang kelima, permohonan doa dan ucapan syukur dari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat sekalian dapat dikirimkan pada nomor yang juga tampil pada layar. Kemudian ibadah kaum muda pada hari Minggu 1 Agustus 2020 pada pukul 17.30 akan diselenggarakan dengan cara live streaming. Pembicara Bapak Arnold Standaru dengan tema Masih Berani Menderita. Jadi dengan tema Masih Berani Menderita, salib kita bukan untuk dipamerkan. Kemudian pengumuman yang terakhir, mohon diperhatikan dengan bersama. Pada tanggal 31 Juli 2020 tidak ada ibadah PA. Jadi pada tanggal 31 Juli 2020 ibadah PA selanjutnya adalah live streaming pada minggu depannya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 18.00. Saya ulangi, Jumat tidak ada ibadah PA, untuk tanggal 31 Juli tidak ada PA. Ibadah PA selanjutnya adalah live streaming pada hari Minggu depannya yaitu hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 18.00 atau jam 6 sore. Demikian seluruh pengumuman dan penyampaian informasi dari Gereja GKGA dan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita dengan doa berkat yang akan dipanjatkan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Mulyono. Mari kita semua berdoa kepada Tuhan, tapi sebelumnya ini ada beberapa ucapan syukur atas perpanjangan umur yang diberikan, yaitu dari Ibu Grace Mangitung, Ibu Vida Simon, Ibu Hana Laksono yang berulang tahun bersama-sama pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 20 Juli
2020. Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat mereka semua. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucapkan syukur atas kesempatan kami boleh beribadah, atas anugerah firman dan pengenalan kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu kami sangat membutuhkan itu, terutama di dalam masa-masa krisis yang kami hadapi saat ini. Tapi firman-Mu sudah meyakinkan kami bahwa kami tidak akan pernah Engkau tinggal sendirian, dan kami pasti akan dapat melewati masa-masa ini sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat ibu-ibu yang kami sebutkan namanya tadi Tuhan. Kami tidak mengetahui apa kebutuhan mereka, tapi kami yakin bahwa Engkau tahu apa yang terbaik yang mereka butuhkan, apa yang terbaik yang bisa Engkau berkatkan bagi mereka. Kiranya di dalam semua hal baik yang Engkau berkatkan bagi mereka, mereka dapat menjadi saluran keselamatan, saluran berkat, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dimanapun mereka berada. Kami tahu bahwa Engkau akan memberkati mereka dengan sangat berlimpah Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai yang terkecil RT RW, kiranya hikmat daripada Engkau menyertai mereka semua, sehingga kami, bangsa dan negara ini, boleh melewati masa-masa krisis ini, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan, dengan baik, sehingga juga boleh mereka akan mengenal, mempercayai bahwa hanya oleh bimbingan-Mu, hanya oleh berkat-Mu, bahwa bangsa kami dapat melewati ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan menyelesaikan ibadah ini, dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun engkau berada, terimalah berkat damai sejahtera, perlindungan yang kuat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali, Yesus yang kita nantikan, Yesus yang sangat kita cintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja dan Mempelai Surga, kami alaskan doa ini. Amin.